Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam inspirasi kali ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah salah satu yang paling berharga yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen? Betul sekali. Iman adalah salah satu yang paling berharga yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen. Sama seperti handphone ini, saat saya menetapkan bahwa handphone ini adalah salah satu barang berharga yang saya miliki, maka saya akan berusaha untuk menjaganya senantiasa agar handphone ini tidak cepat rusak atau handphone ini tidak hilang. Begitu juga dengan iman kita. Kalau kita menganggap bahwa iman itu merupakan salah satu yang berharga di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga iman kita. Karena kita tahu di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, masa depan kita tidak tahu akan menjadi seperti apa. Dengan imanlah kita akan tetap kuat hidup di dalam Tuhan. Sebab itu, mari kita terus jaga iman kita supaya kita tidak gampang jatuh ke dalam yang namanya pencobaan. Karena kita tahu si iblis akan berusaha untuk mencobai kita, untuk menjatuhkan iman kita, untuk melemahkan iman kita. Seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Seperti Raja Daud, seperti Adam dan Hawa, ketika mereka membuka celah, mereka jatuh ke dalam yang namanya pencobaan atau jatuh ke dalam dosa. Begitupun dengan hidup kita. Kalau kita tidak menjaga iman kita dengan benar, maka kita juga akan gampang sekali jatuh ke dalam dosa atau ke dalam pencobaan. Memang ujian dan pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi jika kita memiliki iman yang kuat, kita akan mampu mengatasi segala ujian dan cobaan itu. Oleh sebab itu, mari kita terus miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dengan berdoa senantiasa, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, dengan memiliki komunitas yang sehat, maka kita akan terus dapat menjaga iman kita dengan benar. Begitupun juga dengan hidup saya. Saat ini pun saya juga masih belajar untuk tetap menjaga iman saya dalam keseharian hidup saya. Karena saya sadar, saya percaya seperti firman Tuhan yang berkata tadi, iblis tidak akan pernah senang supaya iman saya tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, tetap semangat, tetap jaga imanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.